Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. A'adani Allah wa iyyakum minan nar. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita berupa nikmat sehat, nikmat iman, nikmat damai, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi ini. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Tidak lupa khotib berwasiat kepada diri khotib pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan kita. Karena untuk mendapatkan keridhaan Allah dan bekal menuju akhir kelak, kita harus bisa menjaga ketakwaan kita dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekallah kalian karena sebaik-baiknya bekal ialah takwa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perlu kita ketahui bahwa bencana yang menimpa kita sejatinya adalah karena dosa-dosa dan perbuatan maksiat yang pernah kita lakukan. Sungguh telah banyak kita saksikan bencana-bencana di daratan maupun di lautan. Banjir yang melanda suatu kota, gempa dan tsunami yang menghancurkan suatu kota, tanah longsor yang mengganggu yang mengganggu suatu aktivitas manusia dan lain sebagainya. Itu semua kita lihat dan kita dengar. Namun banyak di antara kita yang tidak mau mengambil pelajaran dan hikmah dari kejadian-kejadian tersebut. Bahkan banyak di antara kita juga yang mengatakan bahwa kejadian-kejadian tersebut tidak ada kaitannya dengan dosa-dosa dan perbuatan maksiat yang kita lakukan. Bukankah ini sama saja dengan mendustakan firman Allah? Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan maupun di lautan disebabkan karena tangan-tangan manusia. Karena itu Allah menghendaki agar mereka merasakan dari sebagian perbuatan mereka tersebut, supaya mereka kembali kepada jalan yang benar. Perlu kita ketahui bahwa mereka telah lupa atau seolah-olah lupa tentang sunnatullah yang Allah tetapkan untuk umat-umat terdahulu. Bukankah umat-umat terdahulu ditimpa bencana dan siksaan tidak lain karena kemaksiatan mereka atau karena pembangkangan dan kedurhakaan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala, tapi banyak di antara manusia yang tidak mau mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian yang telah ada. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah telah menetapkan hal-hal untuk menghilangkan dan menolak suatu bencana. Di antaranya yang pertama adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berfirman di dalam kitabnya, "Abalawnahum bil hasanati wasayyiati la'allahum yarji'un." Dan kami coba mereka dengan nikmat-nikmat yang baik dan bencana-bencana yang buruk supaya mereka kembali kepada jalan kebenaran. Sudah menjadi kewajiban atas setiap manusia untuk kembali menuju kepada ketaatan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala perbuatan maksiat. Yang kedua, mengenal Allah di waktu lapang. Sebagaimana di dalam hadis, "Ifazillaha yahfazka, ifazillaha tajidhu amamaka, ta'arraf ilallahi fir raha, ya'rifka fi syiddah." Jagalah Allah
maka Allah akan menjagamu. Dan jagalah Allah, maka akan kau dapati Dia di hadapanmu. Kenalilah Allah di waktu lapang, maka Allah akan mengenalmu di waktu sempit. Yang ketiga, tunduk dengan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berfirman di dalam kitabnya, "Wa ma arsalna min qaryatin illa ahazna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yadarra'un." Dan kami tidaklah mengutus seorang nabi ke suatu negeri, melainkan kami timpakan kepada mereka kesempitan dan penderitaan supaya mereka tunduk dengan merendahkan diri. Merendahkan diri saat datangnya bencana atau musibah adalah hal yang wajib kita lakukan, karena Allah bisa melihat keseriusan kita dari diri kita tunduk merendahkan diri di hadapannya tersebut. Yang keempat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua bisa berdoa kapanpun dan dimanapun, karena Allah tidaklah menolak doa seorang hambanya. Bahkan Allah juga sudah menetapkan kapan waktu-waktu mustajabnya doa di setiap harinya. Allah juga mengancam azab yang sangat pedih bagi seorang hamba yang sombong dan tidak mau berdoa kepadanya. Yang kelima, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat tawakal adalah menyerahkan segala perkara kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tetap berikhtiar dengan sebab-sebab yang disyariatkannya. Kita yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka seorang muslim haruslah selalu menautkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupinya dalam segala perkara. Yang keenam, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berfirman di dalam kitabnya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dari segala kesulitan dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ibnu Jauzi berkata, barang siapa yang ingin mendapatkan keselamatan, maka hendaknya ia bertakwa. Yang ketujuh, melakukan suatu perbuatan baik. Berbuat kebaikan akan menjaga dari kebinasaan. Sebagaimana bersedekah secara sembunyi-sembunyi akan memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah bersabda yang artinya, barang siapa yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi, maka akan memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, dengan memperbanyak istighfar. Salah satu amalan yang dapat menghilangkan dan menolak suatu bencana dan musibah adalah dengan memperbanyak istighfar. Istighfar adalah hal yang membuat Allah ridho dalam melakukan segala hal. Barang siapa yang selalu beristighfar, maka Allah akan mengadakan untuknya jalan kelapangan dari segala duka dan jalan keluar dari segala kesulitan. Juga akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan yang terakhir, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa pula kita harus selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mencintai hamba-hambanya yang selalu bertaubat kepadanya dan suka mensucikan diri. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, tidaklah suatu bencana ditimpakan melainkan karena suatu dosa, dan tidaklah suatu bencana dihilangkan kecuali dengan bertaubat. Aqulu qouli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari khutbah pertama adalah, jika kita melakukan amalan-amalan tersebut, maka Allah akan menghilangkan dan menolak bencana yang menimpa kita. Di antaranya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah di waktu lapang, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah, bertakwa kepadanya, berzikir kepadanya, beristighfar, bertaubat, dan sebagainya. Itu semua adalah amalan-amalan yang jika kita melakukan amalan-amalan tersebut, maka Allah akan menghilangkan dan menolak suatu bencana yang menimpa kita. Semoga kita terhindar dari bencana dan murka Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwas innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hizzid dunya wa azabil akhirah. Allahumma aslih ulata umurina waffiqhum lima fihi salahuhum wa salahul islam wal muslimin. Allahumma ab'id anhum bitanat as-su'i wal mufsidin wa qarrib ilaihim ahlal khair wan nasihin ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Qumu ila shalah.